Shalom Bapak Ibu Saudara. Di cuaca yang mendukung ini kita tetap semangat beribadah, amin. Iya, semua siap beribadah pada saat ini, amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang haus dan lapar. Percayalah ketika kita datang kepadanya, Dia akan memuaskan setiap kerinduan kita. Terima kasih Tuhan. Apapun yang jadi persoalan, kondisi kita saat ini, kita mau fokuskan hati kita di hadapan Tuhan. Karena saat kita datang ke hadirat-Nya, Dia akan membawa pemulihan bagi setiap hati kita. Dia akan meluruskan setiap jalan kita. Di hadapannya ada damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Saat kita memandang kepadanya dan memandang wajahnya, Dia akan memberikan kita hati yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan dengan hati yang haus. Kami mau memandang wajah-Mu Tuhan. Buka mata hati kami Tuhan untuk memandang-Mu. Di atas segala persoalan kami, di atas segala yang kami alami, biarlah kami bisa memandang wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Buka mata hati kami ya Tuhan. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandang-Mu, biar ku memandang-Mu, Buka mata hati kami Tuhan. Buka mata hatiku, biar ku memandang-Mu, ku memandang-Mu Yesus, ku memandang-Mu. Engkau Allah yang layak ditinggikan Tuhan, layak ditinggikan. Nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kudus. Buka mata hati kami Tuhan. Buka mata hatiku. Benar Tuhan. Buka mata hatiku, biar ku memandang. Biar hanya kepadamu kami memandang Tuhan. Ku memandang-Mu. Buka mata hati kami Tuhan. Buka mata hatiku. Buka mata hatiku, biar ku memandang hanya kepadamu Tuhan. Ku memandang-Mu, Kau layak ditinggikan, layak ditinggikan. Nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kudus Engkau Tuhan. Kudus, 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 Engkau kudus, kudus, kudus.
layak ditinggikan ya Tuhan. Kau layak ditinggikan. Kau mulia Tuhan. Yes. Curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Katakan sama-sama. Kudus, kudus, kudus. Engkau kudus Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Engkau kudus. Kudus, kudus. Biar ku memandang. Katakan suci, Engkau suci Tuhan. Suci, suci, suci. Engkau suci. Yes. Engkau Allah yang suci. Suci, suci, suci. Aku memandang. Katakan lebih lagi, kudus, kudus. Mari kita bangkit berdiri, katakan. Kudus, kudus, kudus. Engkau kudus. Yes, Engkau kudus Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Biar ku memandang. Lebih lagi katakan suci, suci. Suci, suci, suci. Engkau Allah yang suci Tuhan. Yes, Lord. Oh, suci, suci, suci. Ku memandang. Katakan dengan lembut, Engkau kudus Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Yes, Engkau kudus Yesus. Kudus, kudus, Ya Tuhan, Engkau layak diagungkan. kudus, kudus. Ya, kudus Tuhan. Engkau suci ya Bapa. Suci, suci, suci. Ya Tuhan, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Suci, suci, suci. Biar ku memandang. Katakan kudus Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Engkau layak. Yes. Engkau kudus Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Biar ku memandang. Engkau suci Yesus. Suci, suci, suci. Yes, Lord. Suci, suci. Suci, suci, suci. Aku memandang. Mari kita sembah Tuhan. Engkau kudus. Kau mulia Tuhan. Engkau kudus Tuhan. Mari angkat suaramu Bapak Ibu Saudara. Sembah Dia. Dia yang layak disembah. Dia Allah yang kudus. Oh kuduslah Engkau Tuhan. Kau layak. Kami menyembah-Mu Yesus. Kau yang layak terima hormat, pujian dan sembah kami. Kau Allah yang kudus. Yes, Kau Raja di atas segala raja. Kau Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus Tuhan. Katakan Kau kudus Tuhan.
kasih-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami. Yesus, panggil dia Yesus. Yesus, hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Roh Kudus-Mu mengalir di tempat ini ya Tuhan. Ya Roh Kudus, Tuhan. Yesus. Ya Roh Kudus, Kau hadir ya Tuhan. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, jamahlah hadirat-Mu. Penuhiku waktu ku datang untuk menyembah. Ya Roh Kudus, Rohku, Kau hadir ya Roh Kudus. Roh Kudus, jamah setiap kami Tuhan. Yes. Penuhiku waktu ku datang untuk menyembah, ku sembah. Engkau layak disembah Tuhan. Ku sembah. Angkat tanganmu, katakan, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah, ku sembah Yesus, ku sembah segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Lebih lagi katakan, ku sembah Engkau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku Tuhan. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Lebih sungguh lagi katakan, ku sembah Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Kau layak disembah. Yes, dengan segenap hati kami Tuhan. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Katakan dengan lembut, ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Inilah penyembahan kami Tuhan. Yes. Ku rindu menyembah-Mu segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus, segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku. Benar Tuhan, ku rindu
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau memulihkan setiap kami dengan hadirat-Mu yang indah ya Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji nama-Mu. Kami siap bersorak-sorai di dalam Engkau. Haleluya, amin. Haleluya, ada sukacita di tempat ini, amin. Percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa sukacita dalam Tuhan adalah sukacita yang sejati, amin. Yuk kita nyanyikan, sungai sukacitamu. Haleluya, sukacitamu mengalir di tempat ini ya Tuhan. Pakai gerakan ya, pakai gerakan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacita, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalam mengikutimu Tuhan. Dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan, melayanimu Tuhan, di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka. Yes, penuh. Sekali lagi katakan, sungai sukacita, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari, semuanya menari ya buat Tuhan. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, semuanya mengalir ya. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu. Ikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan. Di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka. Yes, aduh, mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu. Ikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Yuk melayani Tuhan, melayanimu Tuhan, di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka. Yes, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka. Yes, aku penuh, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka. Yes, aku penuh. Tepuk tangan buat Tuhan yang paling meriah. Haleluya. Ada sukacita, amin. Coba lihat kanan kirinya, ada sukacita. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang sudah melakukan banyak hal dalam hidup kami Tuhan. Kami mau bersyukur buat segala hal yang sudah Tuhan kerjakan. Bila kami mengingat-ingatnya Tuhan, itu terlalu banyak.
Sebab kami ada saat ini karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Bersyukur ya Bapa. Haleluya Yesus. Yes, Lord. Banyaklah yang Kau buat Tuhan dalam hidup kami. Banyaklah Engkau perbuat di dalam hidup. Rancangan indah-Mu Tuhan, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku. Yes, betul Tuhan. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Katakan sama-sama. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Engkau Bapa yang baik Tuhan. Bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan. Di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, katakan. Ku bersyukur Bapa. Kau layak terima syukur kami Tuhan. Bersyukur Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Oh haleluya. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih-Mu Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sebab kasih setia-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami dan tiada pernah berkesudahan.
Kami mau siapkan hati kami untuk belajar firman-Mu pagi hari ini. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami bisa percaya kepada firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu dalam hidup ini. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Yang siap dengar firman mari katakan amin. Oke, silakan duduk. Oke, shalom Bapak Ibu. Oke, saya bersyukur berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh sama-sama lagi datang beribadah berbakti kepada Tuhan. Saya percaya kalau kita ada hari ini itu karena pemeliharaan Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Nah, 2 bulan ke depan kita akan belajar dengan tema yaitu benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Dan tentunya kita bersyukur kalau dalam hidup ini kita bisa menikmati roti untuk kita makan dan ada benih yang harus kita tabur. Karena seperti yang sudah kita belajar 2 bulan, Januari, Februari, bahwa semua itu karena Tuhan yang menyediakan bagi kita. Amin. Nah, bulan lalu kita sudah belajar bagaimana Tuhan itu menyediakan segala sesuatu yang kita perlu. Bahkan dari ayat yang sudah kita belajar selama 2 bulan yang lalu, bahkan 2 bulan ke depan kita akan terus membaca dari 2 Korintus pasal 9 ayat 10 dan 11, bahwa Tuhan akan memperkaya kita di dalam segala hal. Bukan saja bicara tentang materi, tapi juga kekuatan, waktu, hikmat. Tuhan perkaya kita. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang murah hati. Karena jelas firman Tuhan katakan maka Allah akan memperkaya kita dalam segala hal untuk kemurahan hatimu. Karena seperti fokus kita tahun ini, hendaklah kamu murah hati karena Bapamu murah hati. Sama seperti Bapamu murah hati. Dan seperti khotbah saya terakhir bulan lalu, bicara tentang benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan, itu bicara tentang pengelolaan. Nah, bulan ini secara khusus kita akan belajar tentang benih untuk ditabur. Nah, bulan depan baru kita belajar bagaimana kita bisa menikmati roti dalam hidup ini. Tapi tentu sekali lagi prinsip yang sudah kita belajar bulan lalu bahwa Bapa yang menyediakan, Bapa adalah sumber. Prinsip yang harus kita mengerti seperti bulan lalu kita belajar bahwa segala sesuatu yang ada pada kita itu adalah milik Tuhan. Nah, saya percaya kalau kita clear di prinsip itu, maka ketika kita memasuki prinsip benih untuk ditabur, roti untuk dimakan, kita akan lebih legowo Bapak Ibu. Tapi kalau prinsip bahwa kepemilikan itu adalah semua punya Tuhan itu masih belum kita paham dan belum kita bisa ngerti dalam hati, nah itu yang bisa menjadi kesulitan tersendiri bagi kita ketika kita diajar, diingatkan, dinasehati untuk menabur. Tapi orang yang menyadari betul bahwa segala sesuatu yang ada padanya adalah milik Tuhan yang dipercayakan dalam hidupnya untuk dikelola. Karena ingat bulan lalu saya katakan bicara tentang benih untuk ditabur, roti untuk dimakan. Seperti minggu lalu Pak Ayong katakan itu bicara tentang pengelolaan. Bagaimana kita ini hanyalah sebagai pengelola yang bijak. Bukan pengelola yang pintar tapi pengelola yang bijak. Nah, kenapa? Nanti kita akan belajar sama-sama. Nah, kita baca dulu ayat firman Tuhan yang menjadi tetap tema 2 bulan ini yaitu 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu
dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran-Mu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Nah, tentu saya tidak perlu menjelaskan lagi di ayat yang ke-11. Minggu lalu juga Pak Ayong sudah jelaskan bahwa yang lebih tepat adalah bahwa kita akan diperkaya dalam segala macam. Untuk apa? Untuk kemurahan hati kita. Karena kita adalah orang-orang yang murah hati. Nah, tapi sekali lagi bulan ini secara khusus kita akan bicara tentang bahwa benih itu untuk ditabur. Sama-sama katakan Bapak Ibu 1, 2, 3. Benih untuk ditabur. Sekali lagi Bapak Ibu. Sekali lagi biar nancep. Amin. Benih itu untuk diapa Bapak Ibu? Benih itu untuk ditabur. Nah, ini kebenaran yang harus kita mengerti bahwa benih itu untuk ditabur. Karena prinsip yang pernah saya sampaikan adalah pelipat gandaan hanya akan terjadi jika benih itu ditabur. Seperti ayat tadi, bahkan Tuhan yang melipat gandakan. Tapi prinsipnya adalah ketika kita menabur. Kalau benih itu kita makan, ya sudah selesai. Tapi ketika kita beriman, bertindak, menabur benih yang ada, yang Tuhan sediakan bagi kita, maka kita akan melihat dan menikmati hidup di dalam pelipat gandaan. Nah, ada beberapa janji firman Tuhan sebelum kita belajar prinsip-prinsip apa yang harus kita lakukan di dalam hidup kita sebagai penabur. Seperti yang saya katakan tadi, bulan ini secara khusus kita akan belajar tentang benih itu untuk ditabur. Nah, di dalam ayatnya yang ke-6 dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata seperti ini, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, ini sebuah prinsip, sebuah hukum yang tentu setiap kita bisa mengerti. Orang yang menabur pasti akan menuai. Kalau dia menaburnya sedikit, dia menuainya sedikit juga. Tapi kalau dia menabur banyak, dia akan menuai banyak juga. Ini adalah sebuah prinsip yang Tuhan tetapkan, sebuah hukum yang Tuhan tetapkan. Dan tentu kita percaya bahwa Tuhan yang mempunyai hukum itu adalah kekal dan hukum yang Dia buat itu juga bersifat kekal. Nah, secara cepat juga kita baca dulu di dalam Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan berkata seperti ini. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nah, dari beberapa ayat ini ada janji firman Tuhan bahwa setiap orang yang menabur pasti menuai. Sama-sama lagi katakan, orang yang menabur pasti menuai. Nah, terus sekarang identikan dengan diri kita. Kalau saya menabur, saya pasti menuai. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang pengen terus merayakan sukacita penuaian dalam hidupnya? Oh, sebagian gak mau nuai, gak apa-apa, itu hidup kan adalah pilihan Bapak Ibu. Berapa banyak yang pengen hidupnya menuai terus? Ngomong kanan kiri, kalau mau menuai itu nabur. Iya dong, karena prinsipnya jelas, kalau Anda ingin menuai, Anda harus menabur. Kalau Anda menuai di tempat di mana Anda tidak menabur, itu namanya maling. Ya iya dong, kita menuai di tempat yang kita nggak menabur. Nah, tapi saya percaya setiap kita adalah pengelola yang bijak. Nah, tentu dari kedua ayat firman Tuhan yang menjadi janji kepada kita, ada satu kebenaran seperti ini Bapak Ibu. Tuhan itu pasti menggenapi janji-janjinya. Amin.
Artinya kalau tadi Tuhan berjanji orang yang menabur akan menuai, maka saya percaya Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Setiap orang yang menabur pasti dia akan menuai. Seperti Mazmur tadi katakan, kalaupun waktu orang itu menabur harus dengan mencucurkan air mata, karena memang nabur itu enggak enak Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan berjanji dia akan menuai dengan sorak-sorai. Nah, janji Tuhan iya dan amin, saya percaya. Kami menikmati hidup bagaimana kami terus bersuka cita dalam sukacita penuaian. Kami boleh menikmati hari-hari kami sampai hari ini, kami tidak pernah kekurangan satupun yang baik. Kami tidak pernah meminta-minta. Kami menikmati bagaimana janji firman Tuhan digenapi dalam hidup kami, bahwa orang benar tidak akan pernah meminta-minta, anak-anaknya diberkati Tuhan bahkan menjadi berkat. Amin. Nah, jadi sekali lagi bicara tentang janji Tuhan dari sisi Tuhan, Tuhan pasti menggenapi janji-janjinya. Nah, bagian kita adalah melakukan perintahnya. Tapi ini kebenaran yang harus benar-benar dimengerti Bapak Ibu. Tapi bukan supaya kita bisa menuntut Tuhan menggenapi janji-janjinya. Nah, ini hal yang prinsip yang harus kita mengerti. Waktu kita melakukan perintah Tuhan, itu bukan supaya kita punya hak untuk menuntut Tuhan menggenapi janji-janjinya. Sehingga kita punya sikap hati gini, Tuhan aku udah nabur loh, kau harus berkati aku loh. Bukan Bapak Ibu. Waktu kita melakukan firman Tuhan, bukan sekali lagi supaya kita punya hak untuk menuntut Tuhan melakukan janjinya. Percayalah sekali lagi Tuhan kita itu Tuhan yang setia kepada janjinya. Kalau dia sudah berjanji, dia pasti akan genapi, amin. Bahkan firman Tuhan pernah mencatat, Paulus ingatkan kepada anak didiknya Timotius, Tuhan itu setia. Kalaupun kita enggak setia, Tuhan tetap setia. Tapi jangan salah ayat itu Bapak Ibu. Tuhan setia sama siapa? Setia sama janjinya. Kalau setia sama kita, alangkah enaknya kita udah enggak setia terus Tuhan suruh setia sama kita. Lawang kita aja enggak setia. Tuhan tetap setia sama janji firman-Nya. Tuhan tetap berpegang teguh pada perjanjiannya. Makanya contoh ini agak berbeda tapi prinsipnya tetap sama. Kalau ada suami istri terus pasangannya mulai tidak setia, kan kami tetap nasihati enggak, kamu tetap harus setia. Bukan setia kepada orang yang enggak setia itu, tapi setia kepada janjimu di hadapan Tuhan pada waktu itu. Bahwa kamu akan tetap setia dengan dia. Bukan setia dengan dianya, bukan. Setia dengan janjinya. Dan ketika engkau setia dengan janjinya, otomatis berarti kau tetap setia dong dengan orang tersebut kan. Bisa paham Bapak Ibu ya. Nah Tuhan juga seperti itu. Waktu kita enggak setia, Tuhan itu enggak berubah. Tuhan itu kekal. Kesetiaannya juga kekal. Dia setia bahwa setiap orang yang nabur pasti akan menuai. Waktu kita enggak nabur ya Tuhan tetap setia. Setia dengan siapa? Dengan janjinya. Karena dia nggak akan pernah bisa menyangkal dirinya. Nah, jadi sekali lagi ketika kita praktek firman Tuhan Bapak Ibu, itu bukan supaya kita bisa menuntut Tuhan menggenapi janjinya. Nggak usah dituntut Tuhan itu Bapak Ibu. Tuhan itu udah pasti akan menggenapi. Nah, jadi sekali lagi adalah melainkan apa? Waktu kita melakukan firman Tuhan bukan supaya kita bisa menuntut Tuhan menggenapi janjinya, melainkan kita melakukannya sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan sehingga kita melakukannya dengan apa? Nah ini ada 3 prinsip. Kalau kita mau menabur, 3 prinsip ini harus ada dalam sikap hati kita. Yaitu taat, prioritas, dan sukarela. Orang menabur harus prinsipnya taat, prioritas, dan sukarela. Jadi sekali lagi waktu kita melakukan semua hal itu, melakukan apa yang Tuhan ajar yaitu menabur, karena firman Tuhan katakan orang yang menabur akan menuai, orang yang menabur sedikit tuai sedikit, orang menabur banyak menuai banyak. Kita lakukannya sekali lagi bukan supaya kita bisa menuntut Tuhan, tapi karena kita mengasihi Tuhan.
Karena segala sesuatu yang kita lakukan karena bukti kasih kepada Tuhan. Nah, tentu ada satu kisah yang tidak asing yang berkali-kali kita juga diingatkan beberapa bulan ini tentang janda di Sarfat. Nanti Bapak Ibu baca lagi ayat-ayat ini di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17, maaf itu bukan pasal 7, pasal yang ke-17, mulai ayatnya yang sorry ini kenapa jadi kacau catatan di sini. Saya cek Alkitab dulu. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 mulai ya. Tapi nggak apa-apa, saya akan baca ya mulai ayat yang ke-7. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintah seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah itu padaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan ia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Nah, sekali lagi saya percaya kisah ini adalah kisah yang sudah sangat-sangat familiar bagi orang Kristen, bagi orang percaya. Kisah bagaimana waktu itu 3,5 tahun hujan gak turun, terjadi paceklik, kekeringan, sehingga orang menjadi kesulitan dalam hidup. Dan kita tahu sebelumnya Elia ada di tepi sungai Kerit. Tuhan kirim burung gagak pagi dan petang dan dia bisa minum dari sungai, tapi kemudian sungai itu kering kata firman Tuhan. Dan Tuhan menyuruhnya tidak kepada salah satu janda yang ada di Israel, tapi justru janda yang ada di daerah Sarfat, daerah Sidon, yang notabene-nya bukan orang percaya. Itu yang perlu digarisbawahi dulu Bapak Ibu. Tapi justru kita belajar dari seorang janda yang ada di Sarfat, sekali lagi yang notabene-nya bukan orang Israel yang percaya kepada Allah. Nah, kita belajar 3 prinsip tadi, bagaimana kita mengalami tuaian, kita mengalami kelimpahan, kita mengalami hal yang di luar nalar logika manusia ketika 3 prinsip tadi kita praktekkan. Nah, yang pertama tadi saya katakan prinsipnya adalah taat. Di dalam ayatnya yang ke-15 firman Tuhan berkata seperti ini, lalu pergilah perempuan itu dan apa?
berbuat seperti yang dikatakan Elia. Lalu perempuan itu pergi dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Kalau kita baca ulang dulu di ayat yang ke-10, waktu pertama kali Elia ketemu dengan janda di Sarfat yang sedang mencari kayu, maka pertama Elia minta apa? Minta air. Air saja pada waktu itu adalah satu benda, barang yang sangat-sangat sulit. Ingat background dari kisah ini apa? Kekeringan Bapak Ibu, enggak hujan 3,5 tahun. Dan saya tidak tahu itu tahun keberapa, tapi yang pasti sudah sangat kering, karena sungai Kerit saja sudah kering. Dalam kondisi seperti itu, Elia tanpa basa-basi, kenal juga enggak, apalagi sekali lagi garis bawahi bahwa perempuan itu, janda itu bukan orang Israel. Dia minta air, itu saja sudah cukup sulit Bapak Ibu, karena air menjadi hal yang berharga pada waktu itu. Tapi kita melihat bagaimana janda ini memang orang yang murah hati. Coba renungkan firman itu terus menempatkan diri kita. Kita ada di posisi di mana kita punyanya nggak banyak, sulit lagi cari air. Terus yang diminta air lagi. Terus yang minta ini seorang pria minta kepada seorang janda. Walaupun tentu tidak dicatat janda ini umurnya berapa, tapi kalau kita belajar di firman Tuhan biasanya yang namanya janda itu pasti bukan janda kembang, bukan janda muda, tapi yang dimasuk kategori janda di firman Tuhan itu 60 tahun ke atas. Kalau kita di posisi wanita itu, kenapa saya katakan saya tahu wanita ini murah hati? Karena waktu diminta air, firman Tuhan katakan dia langsung berangkat pergi untuk ambil air kan? Tapi belum lagi dia melangkah lebih jauh, Elia ngomong lagi, oke, selain air, tolong buatin aku roti. Akhirnya bla 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 dikasih tahu Elia. Dan firman Tuhan katakan sekali lagi ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Itu adalah sebuah ketaatan Bapak Ibu. Dan orang yang murah hati itu pasti orang yang taat. Sekali lagi saya katakan, kenapa saya bisa ngomong wanita itu murah hati? Waktu diminta sesuatu yang sangat-sangat mahal pada waktu itu yang ada padanya, dia mau pergi tuh siapin air. Bahkan ketika kemudian Elia katakan, buatlah roti untuk diriku, maka perempuan itu berbuat seperti apa yang Elia katakan. Karena kalau bicara tentang taat Bapak Ibu, kita sudah tahu taat itu apa sih? Dengar dan lakukan, simple. Jadi kalau hari-hari ini kita diajarin benih itu untuk ditabur. Prinsip pertama, taat, dengar dan lakukan. Benih itu memang untuk ditabur. Karena firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 20 dan 26, firman Tuhan ngomong gini Bapak Ibu. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, atau ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, setiap kita adalah orang yang menamakan diri orang beriman. Kita menamakan diri orang yang percaya, dan firman Tuhan katakan iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi prinsip yang pertama bicara tentang benih itu harus ditabur. Menabur itu adalah tindakan iman, yaitu ketaatan Bapak Ibu. Jadi ini bicara tentang sikap hati kita dulu Bapak Ibu. Waktu kita menabur, sekali lagi, karena ketaatan.
Sehingga kalau Bapak Ibu baca tadi di ayatnya yang ke-15 ya, saya baca ulang Bapak Ibu ya. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia yang dimaksud di ayat ini siapa Bapak Ibu? Elia. Maka perempuan itu dan Elia serta anak perempuan itu apa? Mendapat makan beberapa waktu lamanya. Nah, orang yang menabur itu akan menikmati hidup yang namanya diberkati untuk memberkati. Waktu perempuan itu berbuat seperti apa yang Elia katakan, bukan cuman sekali itu saja dia menabur, tapi selama masa yang masih berjalan, masa kekeringan itu, ayat firman Tuhan dengan jelas tadi katakan, maka ia janda itu dan dia, Elia maksudnya, dan anaknya mendapat makan. Jadi bukan cuman sekali itu saja terus janda itu buatin roti dan selesai ya di sini ya, enggak. Ketika dia melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan, dia tetap memberkati Nabi Elia. Sekali lagi firman Tuhan tidak mencatat secara detail berapa lama kemudian sampai hujan turun, mereka bisa menanam dan mereka bisa menikmati roti dari apa yang mereka kerjakan. Tapi selama hidupnya perempuan itu diberkati untuk jadi berkat. Jadi prinsip yang pertama kalau kita menabur itu karena sebuah ketaatan. Nah yang kedua Bapak Ibu, prinsip prioritas. Orang yang menabur itu pasti karena tahu prioritas. Nah di dalam Raja-Raja pasal 17 ayat 13 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah apa? Lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Iya, kata Elia, aku tahu engkau ngomong kau cuma punya segenggam tepung, engkau punya sedikit minyak, engkau mau buat roti, iya silakan. Tapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Artinya apa Bapak Ibu? Elia juga enggak minta semuanya Bapak Ibu. Elia minta diprioritaskan, Elia minta dibuatkan sepotong kecil aja daripadanya. Kalau tadi bisa jadi satu bongkah roti sebesar ini, Eli katakan oke, nggak apa-apa, kamu buat nanti buat. Tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong kecil daripadanya. Nah bicara tentang menabur itu bicara tentang prioritas Bapak Ibu. Artinya seperti ini, ada begitu banyak orang berpikirnya begini, iyalah Pak nanti kalau lebih baru kami menabur. Coba renungkan, apakah selama ini kita punya pola pikir seperti itu? Kalau ada lebih baru menabur. Dan saya kasih tahu Bapak Ibu, kalau pola pikir kita nggak berubah bahwa menabur itu prioritas, mau sampai kapanpun kita tidak akan pernah mempunyai rasa cukup. Selalu saja yang namanya kurang. Kami mendisiplin diri kami sejak masa muda kami. Begitu ada berkat Tuhan langsung prioritas disisihkan. Ini persepuluhan. Ini benih untuk kami tabur. Karena memang menabur itu prioritas Bapak Ibu. Karena kalau nunggu nanti Pak ya, kalau ada lebih, ngomong kanan kiri, enggak akan pernah ada kata lebih. Betul atau betul Bapak Ibu? Enggak akan pernah ada kata lebih Bapak Ibu. Yang ada adalah selalu ngomong kanan gitu tahu. Makanya menabur itu harus jadi prioritas. Nah gimana kalau kita baca di dalam surat Rasul Paulus kepada anak didiknya Timotius dari 1 Timotius pasal 6 mulai. Ini sebuah nasihat firman Tuhan. Orang-orang yang punya rasa cukuplah yang bisa memprioritaskan benih untuk ditabur. Tapi selama kita nggak punya rasa cukup, susah Bapak Ibu.
Prinsip yang pertama yang saya katakan tadi, semua itu punya Tuhan, itu harus clear dulu. Terus yang kedua harus punya rasa cukup, rasa aman di dalam Tuhan. Nah firman Tuhan ngomong ini, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi apa? Keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia ini dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ini udah clear kan ayat ini, sering kita nyanyi lagu ini kan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Amin. Clear Bapak Ibu hal ini ya. Bahwa kita ke dalam dunia ini gak bawa apa-apa. Dan kalau hari ini kita punya, itu semua punya Tuhan. Terus nanti waktu kita pulang, kita juga gak bawa apa-apa. Terus jadi untuk apa semua yang Tuhan berikan kepada kita? Sederhana, benih untuk ditabur, roti untuk kita makan. Sederhana hidup ini Bapak Ibu. Mau ditimbun seperti apa? Firman Tuhan katakan ada orang yang menimbun hartanya bertimbun-timbun dan berkata, hai tenanglah jiwaku, padamu ada harta yang gak akan habis sampai 7 turunan. Tapi kita kehilangan esensi hidup kita. Jadi bicara tentang menabur, yang kedua adalah prioritas. Ayat 8 katakan gini, asal ada makanan dan pakaian cukup, punya rasa cukup Bapak Ibu. Walaupun saya percaya dalam hati Bapak Ibu, zaman sekarang mana bisa cukup lah Pak, asal ada makanan dan pakaian. Oke, bulan depan kita belajar. Ayat yang ke-9 katakan ini, tetapi mereka yang ingin kaya, kayanya sih nggak salah. Dan masih ingat prinsip kaya bulan lalu apa Bapak Ibu? Orang kaya itu apa? Berbahagia waktu dia memberi, itu orang kaya. Karena orang kalau waktu menerima dia bahagia, itu namanya pengemis. Pengemis itu akan bahagia waktu dia terima. Tapi orang kaya itu orang yang berbahagia waktu dia memberi. Amin. Nah, tapi yang salah itu adalah kalau ingin kaya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam berbagai pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, hari ini kita mau belajar sekali lagi prinsip yang kedua, menabur itu bicara tentang prioritas. Orang yang punya rasa cukup, dia akan bisa memprioritaskan ketika dia terima berkat Tuhan, oh ini benih, oh harus prioritaskan. Aku akan mencukupkan dengan apa yang ada, dengan roti yang aku nikmati. Karena prioritas yang salah, yang didasari oleh keinginan hawa nafsu, hanya akan membuat kita terjebak dan terlilit hutang, sehingga jangankan menabur Bapak Ibu, untuk memikirkan hutang saja kita sudah pusing 7 keliling. Apa bedanya kere dan keren? Apa bedanya kere dan keren Bapak Ibu? Cuman N. N itu apa? Ngutang. Banyak orang pengen keren tapi dengan ngutang. Makanya sekali lagi kata kunci ini bicara tentang pengelolaan. Bukan gak boleh sekali lagi Bapak Ibu, enggak. Bukan masalah gak boleh, ini boleh atau enggak. Karena sesungguhnya ada prinsip yang berkali-kali kita tahu, hidup itu murah. Tapi gaya hidup itu mahal. Pengen kelihatan keren padahal ujungnya ngutang lilit pinggang. Jadi boro-boro mau soal menabur, mikirin utang aja gak selesai-selesai. Kreditan A, kreditan B, kreditan C, kreditan, aduh. Nah makanya Jack Ma ngomong gini Bapak Ibu, beda orang pintar dan orang bijak. Orang pintar tuh tahu apa yang mereka inginkan. Tapi orang bijak
tahu apa yang tidak mereka inginkan. Ketika dia sadar keuangannya belum memungkinkan untuk beli sesuatu, dia tahu, oh ini belum. Itu orang bijak. Tapi kalau orang pintar, oh enggak apa-apa, nanti hitungannya bisa dihitung. Pokoknya bisa lah itu dihitung. Itu orang pintar Bapak Ibu. Makanya banyak orang pintar akhirnya keblinger Bapak Ibu. Tapi orang bijak itu tahu, oh ini belum waktunya Tuhan. Ini belum, aku tidak mau memaksakan diri. Sehingga terjebak kepada keinginan tadi. Yang firman Tuhan katakan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Coba kita cek gaya hidup kita Bapak Ibu. Apakah kita ini orang pintar atau orang bijak? Seakan-akan kita tahu pokoknya aku mau ini bisa lah dihitung. Ya itu orang pintar, dia bisa hitung. Tapi jadilah orang bijak. Kalau ini oh enggak, belum waktunya. Aman. Amin Bapak Ibu. Nah bicara soal benih dan roti sebenarnya kan sederhana hitungannya. 20% benih, masih ingat khotbah saya bulan lalu, Kementerian Pertanian pun juga selalu mengajarkan bahwa petani itu harus menyisihkan 20 bahkan sampai 30% untuk benih dari hasil panennya. Terus selebihnya ya dimakan untuk kebutuhan hidup. Nah tapi tentu yang saya katakan tadi, tapi zaman sekarang tentunya kebutuhan hidup itu semakin kompleks. Nah nanti di slide berikutnya saya akan bantu untuk rinci, harusnya pengelolaannya seperti apa, sampai seperti apa. Prinsipnya jangan besar pasak daripada tiang Bapak Ibu. Dan orang bijak akan tahu. Nah kalau kami, paling tidak model seperti ini Bapak Ibu, 20% itu benih. Itu perpuluhan, persembahan, memberi orang tua, menolong saudara. Karena prinsipnya adalah Matius 23 ayat 23. Persepuluhan harus dilakukan, belas kasihan jangan diabaikan. Nah kami memprioritaskan 20% pokoknya itu disisihkan, itu benih untuk kami tabur. Kami enggak mau nanti kalau ada lebih, enggak, prioritas. 20%-nya ya untuk investasi, untuk nabung, beli tanah, beli rumah. Kalau sudah diinvestasi ya, kalau kasus yang seperti Pak Hyong bilang kemarin itu kan kalau masih untuk kebutuhan makan saja, kan yang tahu keuangan Bapak Ibu hari ini kan Bapak Ibu. Dari 100% yang Bapak Ibu terima dari Tuhan, 20% itu benih, 80% itu dimakan, apakah sudah bisa dirinci lebih detail lagi kan saya nggak tahu Bapak Ibu. 80% itu kelolalah dengan bijak, itulah roti yang kita makan. Kalau sudah bisa dalam bentuk bisa untuk investasi yang saya katakan menabung, beli tanah, beli rumah, sekolah. Kenapa sekolah? Contoh Bapak Ibu yang dapat undangan ESC, itu kan nabur. Itu sebuah investasi karena Bapak Ibu akan dapatkan nilai-nilai yang akan memperbesar kapasitas hidup. Waktu kita sekolahkan anak itu sebuah bentuk investasi untuk masa depan mereka. Investasi itu berarti sesuatu yang ada nilai tambahnya untuk kita. Ya masukkan 10% untuk liburan, it's okay silakan Bapak Ibu. Terus yang 50%-nya itu ya roti untuk kebutuhan hidup, makan, minum, listrik, air. Nah kenapa motor mobil saya masukkan di situ? Itu kan kebutuhan sekunder kan. Dan akan mengalami yang namanya penyusutan. Nah saya banyak orang terlalu memaksakan diri. Kalau kebutuhannya untuk makan minum aja masih kurang, kebutuhan primer, dia memaksakan kebutuhan sekunder dengan berbagai macam alasan karena dia pintar tadi. Ujung-ujungnya biasanya yang diembat yang mana? Benih. Tuhan kan ngerti, Tuhan kan maklum, Tuhan kan paham. Tuhan ngerti kok Bapak Ibu, Tuhan juga paham silakan. Karena Tuhan akan tetap berpegang pada prinsip janjinya orang yang menabur akan menuai. Kalau enggak nabur ya sudah. Nah makanya jadilah orang yang bijak. Nah bulan depan kita akan belajar bagaimana bisa cukup. Prinsip sederhananya saya kasih bocoran gini. Kan Bapak itu menyediakan Bapak Ibu. Tuhan yang menyediakan. Apapun Tuhan sediakan. Tapi untuk bisa kita nikmati, ya kita yang ambil apa yang Bapak sediakan.
Jadi kata kunci ini, seberapa besar dan seberapa nikmat roti yang mau kita makan, itu tangan kita yang menentukan. Nah nanti bulan depan kita belajar Bapak Ibu. Karena ayat firman Tuhan ngomong gini, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu apa? Kekuatan untuk memperoleh. Jadi juga jangan jadi orang Kristen cuma haleluya, haleluya, puji Tuhan, doa dari pagi sampai siang, petang, malam, terus kerja enggak. Terus kalau hidupnya susah nyalain Tuhan, nah itu enggak benar Bapak Ibu. Nanti kita belajar. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tuhan berikan kepada kita kekuatan, hikmat. Tuhan menyediakan, tapi kita yang harus ambil. Secara cepat saja Bapak Ibu, ketika kita memprioritaskan Tuhan, maka Tuhan akan memprioritaskan kita. Jadi prinsip yang kedua, menabur itu apa? Prioritas. Karena firman Tuhan katakan ukuran yang kamu pakai itu yang akan diukurkan kepada kamu. Kalau kita memprioritaskan hal-hal untuk kerajaan Allah, maka kerajaan Allah akan memprioritaskan hidup kita, amin. Dan kami menikmati hidup kami, hidup dalam prioritas. Apa yang kami butuh Tuhan sediakan. Karena kami belajar dari sejak masa muda kami, menabur itu prioritas. Nah secara cepat yang berikutnya, sukarela, itu prinsip yang ketiga Bapak Ibu. Jadi prinsip yang pertama menabur itu taat, yang kedua prioritas, yang ketiga sukarela. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Nah, kenapa saya bisa tahu sekali lagi dari kisah ini? Bukan saja karena janda itu murah hati sehingga dia menjadi orang yang taat dan dia bisa memprioritaskan waktu Elia suruh buat lebih dulu untuk dia dan dia lakukan dengan sukarela. Karena kalau kita baca sekali lagi ayat di 2 Korintus 9 ayat 7 ngomong gini, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saya percaya firman Tuhan digenapi dalam hidup janda di Sarfat karena Tuhan tahu hatinya melakukan dengan sukacita. Kalau kita baca dalam Roma pasal 8 ayat 8 itu ayat yang sudah sangat terkenal. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 8 secara cepat katakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Yang ketiga, prinsip menabur itu harus dengan sukarela Bapak Ibu. Jadi yang pertama taat, yang kedua harus prioritas, yang ketiga sukarela. Nah sukarela itu artinya begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dengar firman Tuhan hari ini, ada sebuah kisah di Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 4. Di situ kisah tentang Ananias dan Safira, tapi singkat ceritanya saya baca ayat 4 ngomong ini. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Artinya semua yang ada pada kita, itu kan ada dalam kekuasaan kita Bapak Ibu. Mau kita makan semua, itu hak kita. Atau kita mau taat firman Tuhan, 20% kita sisihkan untuk benih, 80% kita kelola, kita nikmati sebagai roti kita makan. Itu semua keputusan di tangan kita. Kenapa kita harus bertindak seperti Ananias? Menipu Tuhan. Saya nggak ngomongin Bapak Ibu nipu Tuhan, jangan tersinggung Bapak Ibu. Maksudnya kita ini belajar menabur itu harus dengan prinsip sukarela. Artinya toh semua itu Tuhan percayakan pada kita di tangan kita, mau dimakan boleh, mau ditabur boleh, tapi ingat di bagian pertama, Tuhan terikat dengan perjanjiannya. Ketika kita taat menabur, ya kita akan menuai, itu janji Tuhan. Kalau kita nggak menabur terus semua kita makan ya nggak apa-apa. Paling seperti janda yang tadi ngomong, kami pulang, kami buat roti, kami makan, habis itu mati, selesai. Nah jadi pagi hari ini,
Menaburlah dengan sukarela sehingga engkau bersuka cita karena hidupmu adalah keputusanmu dan adalah keputusan Tuhan untuk menggenapi janji-janjinya. Jadi hari ini kita belajar prinsip menabur itu 3 Bapak Ibu. Yang pertama apa? Taat. Yang kedua prioritas. Yang ketiga sukarela. Dan firman Tuhan sekali katakan orang yang menabur akan menuai. Sekalipun kau menabur hari ini harus dengan mencucurkan air mata. Percayalah engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Jadi benih untuk ditabur. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami mau belajar dari janda yang ada di Sarfat. Bahkan di tengah-tengah masa yang sulit yang dia alami, tapi dia belajar untuk tetap menabur, dia taat dan dia mau memprioritaskan untuk Tuhan melalui hambanya, dan dia juga memberi dengan sukarela. Sebab itu Tuhan, kami juga mau ketika kami menjadi pengelola dari setiap berkat yang Kau berikan dalam hidup kami mau menjadi pengelola yang bijak. Kami menabur karena kami taat firman-Mu, kami menabur menjadi sebuah prioritas dalam hidup kami. Dan kami mau melakukannya dengan sukarela. Karena Engkau senang dengan orang-orang yang memberi dengan sukacita, dengan sukarela. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita dengarkan beberapa pengumuman multimedia. Info Gereja Anak. Gereja Anak kembali mengadakan gathering untuk pembina dan calon pembina yang mau bergabung di Gereja Anak. Acara ini diadakan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 dari pukul 8 sampai 15.30 bertempat di Private Garden Keluarga Bratanata Jambi. Acaranya seru. Juga ada door prize-nya. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Kak Morin atau Kak Lini di nomor 0852 8320 3131 atau 0823 7633 0003. Bagi jemaat yang mau memberkati kakak pembina dalam bentuk door prize juga dapat menghubungi kami. Acara ini gratis atau tidak dipungut biaya apapun. Demikian informasinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Diinformasikan kepada setiap jemaat bahwa akan diadakan ESC pada hari Senin 24 April sampai hari Rabu 26 April 2023 di Training Center Pelita, Sungai Gelam. Adapun biaya investasi untuk pendaftaran ESC adalah sebesar Rp400.000. Bagi Bapak Ibu Saudara yang menerima undangan, bisa langsung mendaftarkan diri ke pemimpin ibadah raya masing-masing atau ke Ibu Tini di 0853 2648 3157. Pendaftaran ESC akan ditutup pada tanggal 10 April 2023 atau jika jumlah peserta sudah memenuhi kuota. Mari kita ikuti bersama doa puasa pelayan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 jam 12 siang di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini.
Demikianlah Pelita News di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, satu lagi, jadi kalau ada di antara Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan diri untuk volunteer jadi calon pembina kids baru, nanti boleh daftar dengan kali ini ya, di meja depan Bapak Ibu ya. Jadi itu saja info tambahan, dan saya berharap Bapak Ibu juga turut ambil bagian menabur waktu untuk anak-anak, supaya mereka juga mengenal Tuhan sejak usia dini. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri pertemuan ibadah kita pagi hari ini. Bapak, sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih kepadamu kalau kami boleh belajar firman-Mu. Terima kasih Engkau menyediakan semua yang kami perlu, dan Engkau mengajar kami bahwa benih yang Kau beri bagi kami itu harus kami tabur. Kami tabur karena kami mau taat kepadamu, dan kami mau menjadikan itu prioritas dalam hidup kami. Dan kami mau melakukannya dengan sukacita dan sukarela, supaya Engkau dipermuliakan melalui hidup kami. Hidup setiap kami diberkati untuk jadi berkat terus bagi orang lain, dan Engkau dipermuliakan. Tuhan, terima kasih kalau hari ini Engkau juga tambahkan usia 1 tahun lagi untuk Ibu Meti. Tuhan, biarlah bertambah kasih karunia-Mu dalam hidupnya. Kau pakai hidupnya jadi berkat di dalam rumah tangga, di tengah-tengah usaha, bahkan di ibadah raya 1 di mana dia boleh bersama-sama memimpin dan melakukan bagian untuk pekerjaan ibadah raya 1 ini. Engkau berkati dengan umur panjang, berkati dengan kekuatan kesehatan, apa yang kerinduan dan keinginan hatinya, Engkau Tuhan yang menyediakan. Tuhan, terima kasih, sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, biarlah tangan kuasa-Mu menyertai setiap kami. Pimpinan tuntunan-Mu nyata di sepanjang minggu ini dalam hidup kami. Apa saja yang kami kerjakan, Engkau Tuhan buat berhasil dan Engkau dipermuliakan. Jadikan setiap kami pengelola-pengelola yang bijak dari setiap berkat yang Kau berikan bagi kami. Sehingga kami menabur benih yang kami harus tabur, dan kami dapat bersyukur menikmati roti yang dapat kami makan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Ya Yesus datang kali yang kedua, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.